welcome to my channel. Oke, kembali lagi dengan saya Kak Mel Cebas, yang artinya itu channel bebas ya kan. Jadi di channel bebas ini bukan berarti bebas dalam bentuk hal-hal yang negatif ya, tapi di sini Kak Mel bakalan bahas tentang hal-hal yang positif yang sering terjadi di sekitar kita dan hal-hal yang lagi-lagi viral guys. Oke. Jadi untuk video kali ini Kak Mel bakal bahas suatu tindakan kriminal guys yang terjadi di Sumatera Utara yang akhir-akhir ini lagi viral guys. Jadi tindakan kriminal ini adalah tindakan yang sangat-sangat diprihatinkan ya, apalagi ini terkait dengan pemerintah setempat ataupun tentang hukum negara kayak gitu loh guys. Jadi sebenarnya di video ini tuh bukan tindakan kriminalnya guys yang bakalan Kak Mel bahas, tapi tentang tindakan-tindakan orang yang ditugaskan untuk melindungi rakyatnya, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan keinginan kita, dan tidak sesuai dengan sumpah-sumpah yang mereka ucapkan. Oke, bagi kalian yang penasaran, kita bakalan lanjut bahas tentang kasusnya itu. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan bunyikan juga loncengnya supaya kalian itu selalu update sama video-video yang aku buat, supaya kalian itu jangan ketinggalan berita gitu yang lagi viral-viralnya zaman sekarang gitu guys. Dan kalian juga jangan lupa untuk like, share, dan komen ya, karena komentar kalian itu sangat penting bagi Kak Mel. Oke? Pak ya, mengantar pulang ya Pak. Kami terima kasih. Gojek saya Pak. Hai bener Pak. Aduh. Bisa keluar dari sini. Enggak, buntu. Ya Allah. Bang, foto bang. Bang. Jadi guys, untuk kasus kali ini adalah seorang bapak yang tadinya dia itu jadi saksi menjadi tersangka. Gimana ceritanya gitu kan, dia jadi saksi tapi malah dianggap jadi tersangka. Dan itu adalah di kasus pembunuhan guys yang terjadi di mana ya? Yang terjadi di Sumatera Utara di Jalan Sidomulyo, Gang Gelatik Desa Serotan, Kecamatan Percusei, Tuan, pada Kamis tanggal 2 Juli tahun 2020 di Deli Serdang guys. Itu Sumatera Utara loh. Ya sebenarnya berita ini baru aku lihat juga di beranda sosial media aku. Jadi aku sangat tertarik sama kasus seperti ini. Jadi kan untuk kali ini sebenarnya itu Kak Mel bukan mau bahas tentang kasus pembunuhannya guys. Jadi kan kalau kasus-kasus pembunuhan seperti itu kan sudah terbiasa kita dengar kan guys. Sudah gimana ya, nama juga kehidupan gitu kan, pasti adalah sesuatu yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, yang buat duka maupun yang buat suka kayak gitulah guys. Jadi untuk kali ini Kak Mel bakal bahas tentang si bapak ini yang tadinya itu Kak Mel sebutin kalau dia itu sebenarnya saksi, tapi kenapa dia bisa menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut guys. Jadi saksi ini adalah yang bernama Bapak Serpan, usia 57 tahun, seorang kuli bangunan guys. Dia digebukin di dalam sel, digebukin oleh oknum-oknum polisi ataupun polsek di Percusetuan Polres Deli Serdang, Sumatera Utara guys.
itu masalahnya apa kok sampai dia itu digebukin kayak gitu. Jadi si bapak ini sebenarnya itu dipaksa guys. Dia kan sebenarnya saksi nih ya kan, tapi dia dipaksa sama orang-orang yang ada di dalam sel itu untuk menjadi tersangka guys. Jadi caranya itu sadis banget guys. Cara maksanya itu yang ada dia itu digebukin kayak gitu guys. Dan ceritanya itu gimana sih kok bisa sampai dia ataupun berada di sel itu langsung digebukin. Nah, awal terjadi penyiksaan terhadap si bapak itu awalnya itu di saat dia itu dijemput paksa oleh polsek ya kan, aparat polisi untuk dimintai saksi atas pembunuhan yang terjadi pada tanggal 2 Juli tahun 2020 yang berada di Jalan Sidomulyo yang di Kecamatan Percut Tuan di Kabupaten Deli Serdang guys, di Sumatera Utara ya. Jadi setelah itu sampailah dia ke polsek tersebut. Habis itu dia disuruh untuk mencuci kaki guys sebelum ditanyakan ataupun sebelum diinterogasikan tentang pembunuhan yang terjadi pada tanggal 2 itu. Kan si bapak itu kan saksi. Jadi dia disuruh untuk mencucikan kakinya supaya bersih sebelum dimulai interogasinya guys. Tiba-tiba pas bapak itu disuruh jongkok ya kan, tiba-tiba ada 2 orang di belakang dia guys yang menutup mata. Entah berapa orang lah itu, aku kurang tahu ya guys ya, soalnya aku nggak membaca, hanya sekedar doang tadi membaca. Jadi bapak itu ditutup matanya dan ditutup mulutnya guys dari belakang. Nah setelah itu apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan, ternyata dia itu mendapatkan pukulan di dada guys. Dia itu dipukul berkali-kali, ditonjok berkali-kali oleh oknum polisi yang berada di dalam sel tersebut. Setelah mendapatkan peristiwa seperti itu di dalam sel tersebut, si bapak ini selalu bilang bahwa dia itu bukanlah pembunuh terhadap si Dodi Sumanto yang menjadi korban pembunuhan tersebut guys. Dan bahkan paling ironisnya guys, bahwa oknum yang berada di sel itu menuding si bapak ini menjadi pelakunya dengan alasan bahwasanya si bapak ini telah berselingkuh dengan istri pemilik rumah ini guys. Jadi ketahuan sama si Dodi Sumanto, korban pembunuhan tersebut. Itulah alasan mereka supaya si bapak ini langsung diajak gitu ke dalam sel itu, langsung digebukin gitu. Tapi bapak ini merasa bahwasanya dia itu nggak pernah melakukan hal seperti itu. Dia itu saksi gitu, bukan pelaku. Jadi kenapa dipaksa seperti itu supaya dia itu menjadi pelaku pembunuhan tersebut? Kira-kira apa maksud dan tujuan para oknum tersebut guys? Ada yang tahu? Dan bukan sampai di situ guys, si bapak ini, Bapak Serpan yang tadinya menjadi saksi ini, dia itu merasa kalau dia itu diperlakukan seperti binatang di dalam sel tersebut guys. Dia itu dipaksa untuk melakukan tudingan tersebut gitu kan. Dia itu dipaksa untuk menjadi tersangka gitu guys. Jadi dalam video itu ataupun dalam berita ini sebenarnya itu polisi itu tugasnya itu sebagai apa sebenarnya guys? Bukankah tugas polisi itu adalah mengayomi masyarakat, mau yang rakyatnya kecil pun sekalipun, mau tuh yang rakyatnya itu gimana pun tingkatnya ataupun pendiriannya dalam berkeluarga ataupun apapun detailnya rakyat itu, bukankah polisi itu melindungi rakyatnya seperti kita ini rakyat kecil gitu kan? Tapi kenapa hal itu terjadi sama Bapak Serpan ini yang tadinya dia itu menjadi saksi, malah dia diajak ke sel, dituduh ataupun dipaksa untuk menjadi tersangka? Maksudnya itu apa? Apakah ada permainan di dalam hukum ini, ataukah apa ada permainan dalam polsek tersebut? Jadi itu sebenarnya tanda tanya sih sampai sekarang warganet ya kan, kenapa bisa seperti itu padahal bapak itu nggak ada salah apa-apa. Nah kan, bapak itu hanya menjadi saksi apa yang dia lihat kejadian tersebut. Dia hanya ingin mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi pada
situasi ataupun pada peristiwa yang sudah dia lihat. Tapi kenapa malah dia jadi dipaksa untuk jadi tersangka? Maksudnya itu apa gitu? Dan entah, bingung bilangnya kayak mana sih, apa sih sebenarnya tugas polsek ini. Dan Bapak Serpan ini menjelaskan bagaimana cara dia bisa bebas dari sel tahanan tersebut. Jadi warga yang ada di Jalan Sidomulyo itu ataupun warga yang satu pedesaan sama si bapak ini datang ke polsek tersebut supaya diminta bapak Serpan ini dibebaskan. Jadi keterangannya itu si warga-warga ini mengetahui kalau Bapak Serpan ini mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dalam sel itu. Mereka itu dapat informasinya itu dari istri si bapak ini, karena si bapak ini tahu guys kalau keadaan si bapak ini sudah banyak luka di mukanya, di wajahnya, seperti itulah. Jadi si istri bapak ini menjelaskan kepada warga-warga tersebut. Jadi otomatis warga yang berada satu pedesaan sama bapak ini nggak terima dong, yang tadinya bapak itu yang mau dijadikan saksi, yang diminta keterangan oleh polsek tersebut, kenapa jadi seperti ini gitu. Padahal awalnya itu, awal penjemputannya itu terhadap si bapak itu wajahnya itu mulus-mulus aja ya kan, mulus-mulus aja, tidak ada lecet sedikit pun. Dan keluar dari polsek itu ternyata seperti itu keadaannya guys. Dan apa yang sudah dilakukan oleh oknum tersebut itu sudah tidak wajar lagi. Maksud dan tujuannya itu apa sih mereka melakukan hal seperti itu gitu. Bukannya mereka itu yang tadinya itu cuman mau minta keterangan gitu ya kan dari si bapak ini, karena bapak ini adalah saksi atas pembunuhan terhadap si Dodi Sumanto ya kan guys, Dodi Sumanto. Dan pelaku pembunuhannya itu adalah inisial A, umur 27 tahun guys. Jadi korban pembunuhannya ini adalah umur 41 tahun. Jadi yang Mel pertanyakan di sini adalah bukan tentang si pembunuhan, kembali lagi ke awal lagi guys ya kan. Dan untuk oknum tersebut yang sudah melakukan tindakan kriminal, itu sudah termasuk kriminal ya guys ya, terhadap si bapak ini ya kan, tindakan kekerasan. Sebenarnya yang kalian pikirkan itu apa sih sehingga kalian itu melakukan hal yang tidak pantas kepada orang tua tersebut ya gitu kan. Padahal orang tua tersebut itu tidak salah apa-apa, dia hanya menjadi saksi atas pembunuhan tersebut. Jadi kenapa dia itu jadi dipaksa untuk menjadi tersangka gitu? Apakah ada permainan di dalam sel tersebut atau di dalam polsek tersebut? Apakah ada atau memang kalian itu lagi disogok gitu ya kan? Saya tidak tahu ini benar atau tidak ya kan guys. Jadi orang yang berpikiran seperti itu, apalagi yang seperti saya gitu kan, masa iya sih orang saksinya itu dituduh ataupun dituding menjadi tersangka gitu. Jadi otomatis ada permainan dong di dalam sel tersebut ya kan. Dan untuk kalian ataupun sebenarnya saya ngomong ini untuk polsek tersebut atau oknum-oknum tersebut, itu sebenarnya bukan semua sih yang melakukan hal seperti itu ya kan. Tapi tolong dah, kalian itu kan sudah berjanji, kalian itu adalah abdi negara ya kan, kalian itu harus melindungi, mengayomi masyarakat kecil gitu. Jangan umpamanya, kan kalian tugasnya itu kan untuk menangkap ataupun menyelesaikan peristiwa ataupun kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi kalau seumpamanya bapak ini adalah saksi, terus kalian paksa menjadi tersangka, terus kalian itu dituduhnya itu ataupun dituduh sebagai apa dong gitu kan. Nggak mungkin dong kalian itu sudah mengeroyok bapak ini masih pantas untuk disebut abdi negara, nggak mungkin lagi ya kan. Jadi sepertinya di sini tuh ada permainan gitu dalam kasus ini gitu. Apa kalian itu nggak berpikir gitu, kalau seumpamanya keluarga kalian dapat masalah seperti itu, dituduh seperti itu, apalagi dipaksa melakukan yang tidak benar, apakah tindakan kalian gitu? Kalau saya sebagai keluarganya gitu kan, contohnya saya sebagai keluarga si bapak ini, saya pastinya itu nggak bakalan terima. Dan untuk sebagai warga kecil seperti saya ini, rakyat kecil, mungkin tidak mungkin
tidak bakalan kesampaian kalau umpamanya saya itu menyatukan suara untuk menuduh kalian atau mentuding kalian itu sebagai orang yang lebih dari sifat kriminal gitu ya kan guys ya. Karena kalian itu kan untuk melindungi, jangan cuma gara-gara kalian itu rusak nama baik kalian gitu. Di mana hukum ini sebenarnya terjadi gitu kan? Apa arti sebuah abdi negara ini menurut kalian gitu? Kalian itu kan kayak mana ya? Seharusnya itu nggak kayak gitu ceritanya gitu. Yang salah tetaplah salah gitu. Jadi kalian tahu dong apa arti kata-kata saksi itu sebenarnya dalam peristiwa yang sedang terjadi gitu. Jangan hanya karena jabatan atau karena banyak uang atau titel kayak gitu kan, kalian bisa menginjak-injak rakyat kecil gitu kan, apalagi orang yang kayak kita ini orang yang tidak punya gitu. Dan yang paling saya tidak habis pikir itu adalah, kok bisa sih setega itu abdi negara melakukan seperti itu, tindakan seperti itu kepada rakyat kecilnya, yang aturannya rakyat kecil itu dilindungi guys, ya kan, dilindungi dan diayomin gitu. Dan di sini masalahnya itu pembunuhan gitu kan, masalah pembunuhan. Dan kalau seumpamanya ini saksi loh, saksi yang kalian kroyo ini adalah saksi gitu, saksi kebenarannya gitu kan. Kalau kalian semuanya bertentangan sama saksi tersebut, kalian tuh nggak perlu melakukan hal seperti itu gitu kan, nggak perlu untuk sampai mengeroyok gitu. Kalau seumpamanya pun kalian pengen si bapak ini menjadi tersangka gitu, nggak kayak gitu caranya guys. Apalagi si bapak ini itu sudah tua, ya kan. Di mana sih hati kalian, pemikiran kalian ketika cuma menutup matanya gitu? Bahkan sampai bapak ini pun menceritakan hal seperti itu, menceritakan kejadian yang berada di dalam sel itu sampai nangis-nangis guys. Bisa nggak sih kalian itu berpikirlah dulu ya kan? Jangan cuma gara-gara uang istilahnya kalian itu buta sama hati kalian gitu kan. Ini orang tua gitu. Iya sih, mungkin kejadian seperti ini mungkin hanya tersebar hanya sebentar saja gitu kan, viralnya itu hanya sebentar saja, tapi kalian bisa ngaca gitu kan, bisa lihat gitu ke depannya itu nasib saya itu seperti apa setelah melakukan hal seperti ini. Jangankan untuk dirimu sendiri yang terkena, mungkin kepada istrimu ataupun anakmu ataupun keluargamu pun nanti bakalan ada dampaknya guys atas perlakuan kalian gitu kan. Walaupun sebenarnya ini adalah sistem politik gitu, jadi kalian itu nggak usah lah melakukan hal seperti itu gitu kan. Lakukanlah tugas kalian sesuai dengan aturan gitu kan, melindungi. Dan kalau yang tindakan kriminal itu, itulah yang harus kalian selesaikan, kalian ademkan supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi gitu kan. Jadi jangan gara-gara si bapak ini orang kecil dan pekerjaannya hanyalah kuli bangunan, mungkin kalian itu dibayar lebih sama si ini pelaku yang sebenarnya gitu kan. Ya nggak mungkin dong kalian itu ngeroyok bapak ini, kalian itu memaksa bapak ini untuk menjadi tersangka kalau nggak ada embel-embelnya gitu. Kalau nggak ada embel-embelnya dari atasan ataupun dari pihak dari pelaku yang sebenarnya, nggak mungkin banget itu terjadi kalau nggak ada embel-embelnya. Istilahnya seperti itulah kalau dikatakan orang Batak guys. Jadi guys, saya tidak mengatakan bahwa oknum-oknum itu ataupun semua polsek itu seperti itu, tapi ini adalah salah satu contoh yang harus kita pelajari sebenarnya guys, ya kan. Semoga lah kedepannya itu tidak ada lagi hal seperti ini yang kita jumpai gitu. Kasihan dong Bapak si Jokowi sudah mempercayai kalian gitu kan. Kasihan Bapak Presiden kita sudah mempercayai kalian sebagai abdi negara yang akan melindungi rakyatnya dimanapun berada, yang akan membela rakyatnya itu yang benar gitu kan, yang salah itu diperbaiki, ataupun yang berbuat
kriminal itu dihukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia ini gitu kan. Dan semoga lah itu tidak terjadi lagi seperti kejadian yang berada di Sumatera Utara di Deli Serdang guys. Jadi kan kasihan gitu kan, bukan cuman keluarga itu aja yang kasihan, tapi negara Indonesia ini juga kasihan. Masa iya sih ada oknum ataupun ada abdi negara yang melakukan hal seperti itu gitu kan, yang seharusnya melindungi kita gitu, bukan malah kita dijatuhkan ataupun apa hanya karena embel-embel kayak gitulah gitu kan. Dan untuk oknum yang terkait, memang saya bukan siapa-siapa untuk melakukan ataupun mengatakan hal seperti ini guys ya kan. Belajarlah untuk menghormati orang kecil ya kan, rakyat kecil, karena kalau bukan dari rakyat kecil tidak akan ada rakyat yang besar gitu kan. Begitu juga dengan kalian, sebelum kalian mendapatkan jabatan sebagai abdi negara itu kalian harus melewati prosesnya itu dari bawah dulu ya kan, dari dukungan-dukungan yang paling bawah kayak gitu ya kan. Kalau seumpamanya kalian melakukan tugas kalian itu dengan baik dan selalu menolong rakyat-rakyat kecil, percaya deh, doa rakyat kecil itu lebih tulus daripada doa-doa yang seperti apalah, saya tidak menuduh ya guys ya, tapi kebanyakan seperti itu gitu kan. Karena kan sekali kalian menolong gitu, ada hati yang bergerak untuk mendoakan kalian, ada hati yang bergerak untuk mendoakan kesuksesan kalian, mendoakan keluarga kalian, mendoakan kesehatan kalian juga. Jadi sebenarnya uang itu bukan segalanya guys ya kan, bukan segalanya. Banyak pun kita berdoa-doa gitu kan, banyak pun kita apa, kalau kita melenceng tentang apalagi tentang profesi kita itu tidak ada gunanya gitu guys ya kan. Jadi doa orang, apalagi doa orang yang tidak kita kenal, itu adalah doa yang paling mulia guys. Bayangkan aja gitu kan, orang yang tidak kita kenal sama sekali mendoakan kita, itu karena apa ya kan. Seharusnya kita berpikir seperti itu guys, jangan gara-gara kita dibayar lebih atau apa segala macam, dikasih embel-embel atau apa segala macam itu ya kan, kita melakukan itu langsung, itu hanya kepuasan sendiri guys, percaya deh ya, itu hanya kepuasan sendiri. Jadi untuk bapak oknum, para oknum yang berkaitan dengan si bapak itu yang sudah melakukan pengeroyokan terhadap si bapak Serpan yang umur 57 tahun, bayangin aja dong, umur 57 tahun, apa nggak kasihan kalian itu melihat wajahnya yang berubah menjadi sangat prihatin gitu kan. Yang awalnya itu kalian jemput mulus-mulus wajahnya, tapi akhirnya dikeluarkan seperti itu. Coba kalian pikirkan gitu, masukin ke hati kalian juga. Masa iya sih tangan kalian yang seharusnya menopang rakyat kecil malah membuat hancur gitu, hancur, jangankan hancur fisik, perasaannya juga hancur gitu. Coba bayangin, coba gimana sih perasaan keluarga dia, perasaan si bapak yang tadinya tidak salah, tidak tahu apa-apa, malah dibuat seperti ini, malah dituduh, malah diancam gitu supaya jadi tersangka gitu kan. Kalau seumpamanya kalian ngomong itu baik-baik gitu kan, walaupun sebenarnya bapak itu bakalan menolak, ya udahlah gitu, nggak usah pakai kekerasan kayak gitu kan. Kasihan gitu, lihat istrinya, lihat anaknya gitu kan, lihat keluarganya yang lain gitu. Coba deh pikir gitu, jangan percuma pakai seragam gitu kan guys ya, jangan percuma pakai seragam gitu. Nah itu dia guys, untuk pembahasan kali ini saya sangat prihatin ya sama kejadian seperti itu, apalagi sama si bapak ini ya kan, apalagi kerjanya itu hanya kuli bangunan gitu kan. Dan miris sih sebenarnya saya melihat berita ini ya kan, saya langsung tarik ke diri saya sendiri gitu. Aduh, kayak mana kalau bapak aku yang mendapatkan kejadian seperti itu ya kan, nggak tahan banget melihat wajahnya yang babak belur kayak gitu ya kan, nggak tahan aku gitu. Yang apalagi hati seorang anak lah melihat bapaknya seperti itu. Jadi pelajaran untuk kali ini Kak Mel saranin, kita itu harus mencoba menghargai orang kecil, orang yang tidak punya apa-apa gitu kan, karena kita tidak tahu siapa yang menolong kita ke depannya, rezeki kita datangnya itu dari mana gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah milih-milih
kau itu harus mendapatkan rezeki dari pemerintah, kau itu harus mendapatkan rezeki dari orang yang terpandang di dunia ini. Enggak guys, ya, kita itu enggak kayak gitu dibuat oleh Tuhan gitu kan. Kita itu bisa mendapatkan rezeki dari orang yang tidak terduga gitu, entah itu dari orang lain, orang yang tidak kita kenal, atau orang yang pernah kita tolong gitu kan, orang yang pernah kita baikin gitu di saat kita jatuh, di saat kita membutuhkan gitu. Jadi kita itu harus saling menghargai apapun kondisinya, apapun statusnya, mau serendah apapun pekerjaannya, kita harus saling menghargai, saling mensupport, dan otomatis dan yang paling penting itu adalah kita harus menjalankan hukum sesuai yang ada di undang-undang ataupun yang hukum yang ada di Indonesia inilah gitu kan. Kita harus taati gitu kan. Kalau kita menjadi saksi, ya biarlah kita menjadi saksi yang baik dan positif gitu. Kalaupun seumpamanya kita sudah melakukan hal yang membuat orang rugi, ataupun seperti kita melakukan kriminal seperti pembunuhan gitu, ya udah kita harus menanggung guys ya. Kita harus menanggung risikonya, kita harus menanggung hukumannya gitu kan. Nah, istilahnya intinya kita itu harus bertobat, harus menyesuaikan diri lah gitu. Jangan sampai melukai perasaan orang lain. Memang pas banget seperti kata-kata seperti ini, lebih baik kita membunuh daripada kita menyakiti hati gitu, menyakiti hati dan perasaan, karena itu bakalan bisa menjadi sumpah untuk diri kita sendiri kalau kita sudah menyakiti hati orang lain gitu, apalagi perasaannya gitu ya kan, apalagi ini orang tua guys. Oke, cukup sampai di sini video Kak Mel. Jadi kita itu ngambil sisi positifnya aja ya guys ya dari video ini, dan semoga kita itu bisa lebih belajar lagi untuk menghargai gitu kan, apalagi orang tua gitu, apalagi orang yang tidak sanggup seperti saya ini. Kita itu harus saling menghargai lah gitu ya kan. Mungkin di dunia ini kita bisa kaya, kita bisa menikmati segalanya gitu, tapi akhlak kita ataupun perbuatan kita itu nanti bakalan diurus di atas gitu kan. Dan untuk yang kekayaan itu guys, tolonglah ya, kekayaan itu, uang, mobil, rumah itu nggak bakalan dibawa ke dalam peti mati kita ya kan. Kita hanya sendiri nanti ya kan. Jadi nggak usah pala sombong-sombong kali ya kan. Jadi kita itu saling mensupport lah, saling menghargai dan saling mengasihi ya kan. Dan kayaknya kita itu nggak usah bertele-tele guys. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga bunyikan lonceng aku, dan jangan lupa untuk dukung aku selalu untuk membuat video-video yang positif ya guys ya, yang positif, yang lagi viral kayak gitu. Istilahnya kita bisa mencari kebaikan dalam satu kejadian seperti itulah. Dan jangan lupa untuk di like juga, share dan komen, karena seperti biasa komenan kalian itu sangat berarti bagi aku supaya aku bisa memperbaiki diri aku sendiri, mana yang salah dan mana yang tidak salah gitu ya kan. Selalu dukung Kak Mel ya. Oke, salam.